Selamat datang di Pesan Semesta, di ruang yang hening namun penuh getaran, tempat kalian diundang untuk menyelami bisikan-bisikan lembut dari alam gaib. Untuk kalian yang selama ini merasa langkah terasa berat, seolah beban di pundak tak kunjung surut, ketahuilah bahwa Maret ini hadir membawa angin perubahan. Di enam rasi bintang yang namanya tengah bersiap menerima berkah, energi kelimpahan mulai berputar, membuka jalan terbebasnya jerat hutang yang selama ini mengganggu ketenangan jiwa. Beban finansial yang kerap membuat kalian terjaga di malam hari, perlahan akan menemukan titik terangnya. Di ruang sakral ini, kita tidak akan berbicara tentang angka-angka yang membuat pusing, melainkan tentang bagaimana semesta merangkai skenario indah untuk meringankan langkah kalian. Ada kekuatan tersembunyi yang sedang bekerja, menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, membuka pintu-pintu kelimpahan yang selama ini terlihat tertutup rapat. Ini adalah momentum di mana kerja keras kalian selama ini akan mulai menuai hasil, dan hutang-hutang itu akan satu persatu lunas, memberi ruang bagi dada untuk bernapas lega. Maka pejamkan sejenak mata, tarik napas dalam, dan ikuti aliran energi ini, karena kartu pertama telah siap membuka tabir. Kartu pertama, Asmara, Two of Wands. Saudariku, saudaraku, bagi kalian yang berzodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo, kartu dua tongkat hadir bukan sekadar sebagai simbol asmara, melainkan sebagai cerminan keberanian untuk memandang cakrawala hubungan dengan perspektif baru. Dalam keheningan malam, pernahkah kalian merasakan ada getar rindu yang tak terucap atau kehangatan yang perlahan kembali merambat di hati? Itulah energi dari kartu ini. Ia bercerita tentang fase di mana benih-benih koneksi yang sempat terabaikan mulai kembali disirami perhatian. Bagi kalian yang tengah membina hubungan, ini adalah masa di mana gairah tak lagi melulu tentang api yang membara, melainkan tentang kenyamanan dua insan yang saling menguatkan fondasi. Mungkin ada rencana masa depan yang mulai dirancang bersama, sebuah visi kecil yang sebelumnya terasa mustahil karena kesibukan atau ego masing-masing. Ini adalah energi yang membisikkan. Lihatlah pasangan kalian bukan hanya sebagai tempat berbagi tawa, tetapi juga sebagai sandaran saat badai kehidupan menerpa. Rintangan finansial atau tekanan pekerjaan perlahan mereda karena kalian bahu-membahu, mengingatkan kembali mengapa kalian memilih untuk bersama. Bagi kalian yang masih menanti datangnya tambatan hati, Two of Wands adalah sebuah pertanda bahwa masa untuk menarik diri dari keramaian mungkin akan segera usai. Kehadiran seseorang mungkin tidak datang seperti dalam dongeng, tetapi lebih seperti pertemuan dua jiwa yang sama-sama sedang berproses menjadi lebih baik. Bisa jadi orang itu hadir di tengah kesibukan kalian dalam sebuah proyek baru atau bahkan melalui rekomendasi seorang teman. Ia akan terlihat berbeda karena ia menawarkan ketenangan, bukan gejolak. Sosok ini akan menjadi katalis yang membangkitkan semangat kalian yang sempat redup, membuka mata bahwa cinta tak harus selalu rumit. Energi kartu ini mengajak kalian untuk keluar dari zona nyaman kesendirian, bukan dengan nekat, melainkan dengan keberanian untuk membuka pintu hati selebar mungkin. Sebab terkadang takdir mempertemukan dua insan justru di saat mereka paling tidak mencarinya, namun paling siap menerimanya. Pesan perenungan dari kartu ini adalah, jangan biarkan ketakutan akan masa lalu membelenggu langkah kalian. Keseimbangan yang dicari dalam asmara bukan berarti tanpa usaha. Justru saat dua tongkat berdiri tegak, ia melambangkan pilihan. Pilihan untuk bertahan dan membangun, atau pilihan untuk menyerah. Dan semesta ingin kalian memilih yang pertama. Bagi Aries, energi ini menuntut untuk lebih sabar mendengarkan pasangan. Taurus, biarkan egomu sedikit melunak. Gemini, fokuslah pada satu hati, jangan teralihkan oleh banyak obrolan. Cancer, rasa aman yang kalian cari sedang dalam proses dibangun. Leo, tunjukkan kehangatan tanpa perlu selalu menjadi pusat perhatian. Dan Virgo, terimalah bahwa cinta tak selalu sempurna, tetapi bisa menjadi tempat kalian berlabuh. Kehangatan ini adalah fondasi untuk melangkah ke gerbang kehidupan lainnya. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan buka lembaran berikutnya yang akan menguak peta perjalanan karier kalian. Tempat kekuatan sejati kalian akan diuji. Kartu kedua, karir, strength. Kini kita melangkah ke ranah karier, dan semesta menghadiahkan kalian kartu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin yang mampu menjinakkan singa dalam diri. Enam zodiak yang terkasih, energi ini adalah puncak dari perjuangan diam-diam yang selama ini kalian lakukan.
Ada saat-saat di mana kalian merasa ragu, terhimpit target, atau lelah dengan rutinitas. Namun, kartu ini muncul sebagai konfirmasi agung bahwa kalian telah, sedang, dan akan terus mengendalikan kendali kehidupan profesional kalian. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, untuk bersikap tegas tanpa harus keras, dan untuk memimpin dengan hati adalah aset terbesar kalian saat ini. Sebuah tanggung jawab besar mungkin akan segera diletakkan di pundak kalian, atau sebuah proyek ambisius yang dirintis mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ini bukan tentang keberuntungan buta, melainkan tentang buah dari ketekunan dan kesabaran yang selama ini kalian rawat. Atasan atau rekan kerja mulai melihat potensi kepemimpinan yang selama ini tersembunyi. Energi kartu ini melambangkan proses menjinakkan hal-hal liar menjadi harmoni. Bagi kalian para pekerja, ini bisa berarti pengakuan yang selama ini dinanti. Entah itu promosi jabatan atau kepercayaan lebih untuk menangani klien-klien penting. Namun, lebih dari itu, ia adalah simbol stabilitas. Kecemasan akan pemutusan hubungan kerja atau ketidakjelasan arah karier perlahan menguap, digantikan oleh keyakinan bahwa kalian berada di jalur yang tepat. Bagi para pengusaha atau mereka yang menjalankan usaha sampingan, kartu kekuatan menandakan bahwa fondasi bisnis kalian mulai kokoh. Keraguan dalam mengambil keputusan bisnis mulai tergantikan oleh intuisi tajam yang membimbing pada pilihan-pilihan yang menguntungkan. Ini adalah waktu di mana kalian merasakan sensasi nyambung antara visi dan eksekusi. Aliran energi ini juga akan berdampak positif pada finansial karena keputusan yang tepat akan membuka pintu rezeki yang selama ini terkatup. Pesan dari kartu ini adalah panggilan untuk mempercayai insting primordial kalian. Bagi Aries, kekuatan ada pada inisiatif, tetapi padukan dengan kesabaran. Taurus, jangan takut pada perubahan karena stabilitas sejati ada pada kemampuan beradaptasi. Gemini, gunakan kekuatan komunikasi untuk menjalin aliansi strategis. Cancer, intuisi adalah kompas terbaik dalam rapat-rapat penting. Leo, karisma adalah magnet, gunakan untuk menginspirasi tim bukan untuk menaungi mereka. Dan Virgo, detail adalah kekuatan tetapi jangan sampai terjebak dalam kesempurnaan hingga melupakan gambaran besarnya. Kekuatan sejati adalah ketika kalian bisa tetap rendah hati di puncak kendali. Dengan fondasi karier yang mulai kokoh, mari kita tengok apa kata kartu tentang isi dompet kalian. Tarik napas dan bukalah lembaran rezeki berikutnya. Kartu ketiga, keuangan, Four of Cups. Saudara, inilah kabar gembira yang paling dinanti. Dalam pembacaan keuangan muncul kartu Four of Cups, sebuah simbol kelimpahan dan stabilitas yang melegakan. Energinya terasa begitu teduh, seperti datangnya siraman air di tengah padang tandus. Bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo, bulan-bulan ke depan akan membawa berkah finansial yang mungkin datang dari arah yang tidak terduga. Ini bukan soal menjadi kaya raya dalam semalam, Mika, melainkan tentang terbebasnya beban-beban kecil yang selama ini menggunung menjadi tekanan mental. Rezeki itu bisa berwujud bonus kinerja yang melebihi ekspektasi, tunjangan hari raya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok plus sedikit lebih, atau hasil dari usaha sampingan yang tiba-tiba ramai peminat. Bahkan, bisa dipertolongan datang dari orang terdekat, pinjaman ringan tanpa bunga, atau barang berharga yang ditemukan kembali. Kartu ini adalah afirmasi bahwa semesta mendengar jerih payah kalian selama ini. Lebih dalam dari sekadar materi, Four of Cups berbicara tentang kepuasan batin. Hutang yang selama ini menjadi bayang-bayang yang mengganggu tidur kalian perlahan mulai terbayarkan. Beban itu berkurang satu persatu, memberikan ruang bagi dada untuk bernapas lebih lega. Energi kartu ini mengajak kalian untuk tidak meremehkan rezeki kecil, karena dari situlah stabilitas besar dibangun. Mungkin ada tawaran pekerjaan tambahan yang menggiurkan, tetapi ingatlah pesan keseimbangan dari kartu-kartu sebelumnya. Terimalah dengan rasa syukur, tetapi kelola dengan bijaksana. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai memikirkan kembali strategi menabung atau investasi kecil-kecilan. Ketenangan finansial yang mulai terasa ini akan berdampak langsung pada kesehatan mental, membantu kalian melihat hidup dari kacamata yang lebih positif. Peringatan lembut dari kartu ini adalah jangan sampai kalian terlena atau justru menutup diri dari berkah karena sibuk mengkhawatirkan hal lain. Terkadang, rezeki datang dalam wujud yang sederhana sehingga kalian abai. Bagi Aries, belajarlah mengelola pemasukan dengan lebih terencana. Taurus, naluri untuk mengumpulkan harta sedang baik, tapi ingatlah untuk berbagi. Gemini, jangan terlalu cepat memutar uang, investasikan pada hal yang jelas. Cancer,
rasa aman finansial yang didambakan sedang dalam genggaman. Leo, bersikaplah dermawan tetapi jangan sampai pengeluaran sosial mengganggu tabungan pribadi. Virgo, catat setiap pemasukan dan pengeluaran itu adalah bentuk syukur kalian. Kelimpahan telah di depan mata dan ini akan membawa kalian pada keberuntungan yang lebih besar. Sekarang, dengan hati yang lebih ringan, mari kita buka tabir peruntungan yang telah menanti. Kartu keempat, peruntungan Ace of Cups. Lihatlah, kartu keempat adalah Ace of Cups, sebuah simbol paling murni dari awal baru dan kebahagiaan yang mengalir deras. Jika sebelumnya kita berbicara tentang stabilitas, maka kartu ini adalah tentang luapan kegembiraan. Energi keberuntungan di sekeliling enam zodiak Aries hingga Virgo sedang berada di puncak pasangnya. Ini bukan hanya sekadar keberuntungan materi, melainkan peruntungan hidup secara keseluruhan. Situasi yang selama ini terasa buntu dan membuat frustrasi tiba-tiba menemukan celah. Sebuah pintu yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka hanya dengan sentuhan lembut. Mungkin itu adalah kesempatan kerja yang datang dari kenalan lama, proyek sampingan yang awalnya hanya iseng tetapi berbuah manis, atau bahkan sebuah pertemuan kebetulan yang mengubah perspektif kalian tentang masa depan. Kartu ini adalah bukti bahwa alam semesta sedang bekerja keras di belakang layar untuk mengatur skenario terbaik bagi kalian. Ace of Cups adalah energi feminin yang reseptif. Ia mengajarkan bahwa untuk menerima keberuntungan, kalian harus membuka telapak tangan dan hati. Jangan menggenggam erat kekecewaan masa lalu, karena itu akan menghalangi berkah baru untuk masuk. Keberuntungan ini bisa hadir dalam wujud yang sangat sederhana. Senyuman seorang anak, obrolan hangat dengan tetangga, atau perasaan damai saat menikmati secangkir kopi di pagi hari. Dari kedamaian batin inilah, energi positif akan terpancar dan menarik lebih banyak hal baik dalam hidup kalian. Roda kehidupan memang berputar, dan masa-masa sulit yang dulu terasa begitu kelam, kini mulai meninggalkan kalian. Fase ini adalah fase menuai, di mana benih-benih kesabaran dan ketabahan yang ditanam sebelumnya mulai menunjukkan tunas-tunas hijaunya yang menjanjikan. Pesan dari Ace of Cups adalah, berbahagialah dan syukuri setiap momen kecil. Bagi Aries, semangat yang membara akan menemukan wadah yang tepat untuk disalurkan. Taurus, kenyamanan hidup yang diimpikan sedang dalam proses terwujud. Gemini, ide-ide kreatif akan menjadi sumber kebahagiaan dan cuan. Cancer, ikatan emosional dengan orang-orang terdekat akan semakin menguat dan menjadi sumber kekuatan. Leo, kreativitas dan hati yang hangat akan menarik pengakuan dan keberuntungan. Virgo, pelayanan dan ketelitian akan membawa kedamaian yang selama ini dicari. Ketika hati penuh, maka hidup pun akan terasa penuh. Dengan hati yang penuh syukur ini, kita tak bisa melupakan satu aspek penting penunjang hidup, yaitu kesehatan. Mari kita lanjutkan pada kartu terakhir untuk memastikan tubuh kalian siap menampung semua kebahagiaan ini. Kartu kelima, kesehatan, Five of Pentacles. Akhirnya kita tiba pada kartu terakhir, Five of Pentacles, yang berbicara tentang kesehatan. Jangan khawatir dengan gambaran kartu yang sering diasosiasikan dengan kesulitan. Dalam posisinya di sini, setelah rentetan kartu positif sebelumnya, ia hadir sebagai pesan tentang pemulihan dan keseimbangan. Energinya adalah tentang proses penyembuhan, terutama dari tekanan batin. Saudaraku, selama ini beban finansial dan kecemasan akan masa depan mungkin telah membuat kalian lupa pada diri sendiri. Pikiran terlalu penuh, otot-otot terlalu tegang, dan napas seringkali terasa pendek. Kartu ini adalah pengingat lembut bahwa kini, dengan mulai meredanya badai di asmara, karier, dan keuangan, adalah waktu yang tepat untuk berbalik dan merawat rumah bagi jiwa kalian, yaitu tubuh. Five of Pentacles mengajak kalian untuk menemukan kembali ritme alami tubuh. Istirahat bukan lagi kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan pokok. Dengan beban pikiran yang berkurang, kualitas tidur akan membaik. Energi kartu ini mendorong kalian untuk melakukan hal-hal sederhana namun bermakna. Berjalan kaki di pagi hari tanpa tujuan, menghirup udara segar, atau sekadar duduk diam mendengarkan debar jantung sendiri. Tekanan darah yang sempat naik karena stres akan perlahan normal. Pikiran yang kusut akan mulai menemukan kejernihannya. Kesehatan adalah fondasi dari segalanya. Karier cemerlang dan finansial melimpah tak akan berarti jika tubuh tak mampu lagi menikmatinya. Maka terimalah pesan dari kartu ini sebagai sebuah undangan untuk berdamai dengan diri sendiri. Pesan perenungan terakhir adalah, ketika pikiran damai, energi positif alam semesta akan lebih mudah mengalir dalam diri.
Ini adalah siklus yang saling menguatkan. Dengan tubuh yang sehat, kalian bisa menjalani hari-hari dengan lebih ringan, penuh energi, dan rasa syukur yang mendalam. Untuk Aries, salurkan energi pada olahraga fisik yang teratur. Taurus, manjakan diri dengan makanan sehat dan istirahat cukup. Gemini, tenangkan pikiran yang terlalu aktif dengan meditasi. Cancer, rawat diri seperti kalian merawat orang yang paling dicintai. Leo, jangan abaikan sinyal lelah dari tubuh. Virgo, lepaskan standar kesempurnaan dan biarkan tubuh beristirahat tanpa rasa bersalah. Dan demikianlah perjalanan kalian menelusuri 5 gerbang misteri telah usai. Dari panggilan hati dalam Two of Wands, keteguhan jiwa di kartu Strength, limpahan rezeki yang mengetuk diam-diam melalui Four of Cups, pancaran keberuntungan dari Ace of Cups, hingga pengingat suci akan keseimbangan tubuh lewat Five of Pentacles. Semua berpadu menjadi satu pesan utuh bahwa Maret ini adalah bulan pembebasan kalian. Beban hutang yang selama ini membayangi perlahan sirna, digantikan oleh energi baru yang membawa ketenangan batin dan harapan yang bersemi kembali. Biarkan getaran positif ini bersemayam lama di sanubari, dan bawalah kedamaian ini dalam setiap langkah kalian ke depan. Jangan biarkan hubungan kalian dengan alam semesta terputus di sini. Ikuti terus pesan semesta agar kalian tak pernah tertinggal satu pun bisikan lembut dari ramalan berikutnya. Karena masih banyak rahasia langit yang menanti untuk diungkap khusus untuk kalian. Sampai berjumpa kembali dalam hening yang penuh makna.